Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badai pasti berlalu. Petua Buya Hamka yang menyejukkan hati orang Minang di tengah musibah. Ketika langit Minangkabau kembali dibalut mendung dan kabar musibah datang bertubi-tubi, hati kita seakan diuji keteguhannya. Dari galodo yang menyambar, banjir yang meluap tiba-tiba, angin kencang yang menerjang atap rumah, hingga tanah yang longsor membawa duka, semua terasa begitu dekat, begitu menghunjam perasaan. Namun di balik gelap itu ada petua lama yang tak pernah pudar sama sekali, yaitu badai pasti berlalu. Ungkapan ini bukan sekedar rangkaian kata-kata penghibur. Ia adalah cahaya kecil yang selalu memancar dari warisan sastra dan kebijaksanaan Buya Hamka, ulama besar Minangkabau yang kata-katanya menjadi oase penyeduh bagi umat sepanjang zaman. Musibah bukan azab, tapi peringatan penuh kasih. Dalam salah satu nasihatnya, Buya Hamka pernah menuliskan bahwa musibah tidak selalu hadir sebagai hukuman, tetapi lebih sebagai cara Allah mengingatkan manusia untuk pulang. Untuk pulang, melihat kembali ke dalam diri dan membersihkan hati dari kesombongan. Beliau berkata, kadang Allah menurunkan hujan deras agar manusia kembali mencari payung rahmatnya. Petua ini terasa begitu dalam ketika kita melihat kondisi hari-hari terakhir di Ranah Minang. Musibah yang datang silih berganti bukanlah tanda Allah membenci, melainkan bukti bahwa Dia masih memperhatikan kita. Dia ingin kita tersandar. Dia ingin kita bersujud dan kembali menghidupkan zikir dalam rangka-rangka yang mungkin mulai menjauh. Orang Minang dan ketabahan yang melekat dalam darah. Sejak dahulu masyarakat Minangkabau terkenal sebagai kaum yang teguh menghadapi gelombang kehidupan. Di rumah gadang yang terletak di kaki bukit, di sawah yang terbentang di lembah, di nagari-nagari yang penuh adat dan nilai, telah tertanam filosofi lama. Saki-saki hilang, tabang-tabang tumbuh, dantang-dantang bakawan. Sakit itu sembuh, yang patah tumbuh, yang retak tersambung kembali. Beginilah jiwa orang Minang ditempa. Musibah mampu merobohkan bangunan, tetapi tidak mampu meruntuhkan harapan. Air bah dapat menghanyutkan tanah, tetapi tidak akan pernah menggoyahkan iman. Ketika hati mulai gelisah, ingatlah pesan Hamka. Buya Hamka mengajarkan bahwa keteguhan iman terlihat bukan ketika hari cerah, melainkan saat hujan menghantam tanpa henti. Beliau pernah menulis, hidup ini adalah perjalanan dari satu ujian ke ujian yang lainnya. Yang menang bukan yang paling kuat, tapi yang paling banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika air mata jatuh karena kehilangan, ketika hati runtuh melihat rumah hanyut di bawah arus, atau ketika keluarga terpencar saat banjir melanda, di balik semua itu ada pelukan Allah yang tak terlihat, memanggil kita
untuk semakin dekat. Musibah adalah cermin untuk melihat diri. Kadang dalam kesibukan dunia kita lupa menengok hati. Kita terlena dengan rutinitas, sibuk mengajar dunia hingga maksiat dianggap biasa dan dosa menjadi sekedar kebiasaan. Musibah hadir sebagai pengetuk pintu kesadaran. Ia berkata dalam bahasa yang lembut, kembalilah, perbaikilah, jangan tunggu lebih terlambat. Dalam gelap itu Allah memberikan kesempatan kedua. Dalam hujan itu Ia menurunkan rahmat. Dalam badai itu Ia menanamkan kekuatan baru. Saat segalanya terasa hilang, hanya Allah yang tetap ada. Buya Hamka menegaskan bahwa iman yang sejati adalah ketika seseorang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah, meskipun ia tidak memahami apa maksud dari setiap peristiwa. Musibah mengajarkan kita untuk kembali menaruh harapan hanya kepadanya. Sehebat apapun manusia merencanakan, sehebat apapun teknologi dikembangkan, tetap saja tak ada yang sanggup menahan hujan jika Allah telah memerintahkannya turun. Maka di tengah musibah, mari kembali memperbanyak istighfar, menghidupkan salat malam, menekankan kesabaran, serta menguatkan ukhuwah antar sesama. Badai itu akan pergi dan kita akan bangkit lebih kuat. Hari ini memang berat. Air mata mengalir, tanah retak, dan banyak yang kehilangan tempat tinggal. Tetapi percayalah, bagaimana petua Buya Hamka, tidak ada malam yang abadi, tidak ada hujan yang tidak reda, tidak ada duka yang tidak diganti Allah dengan bahagia. Badai yang datang akan pergi, kesedihan ini akan menjadi cerita kekuatan di masa depan. Dari ranah Minang akan kembali tegak seperti biasa, dengan semangat gotong royong dan keimanan yang tak tergoyahkan. Sebagai penutup, tetaplah teguh, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita serahkan diri kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjuang sambil berdoa kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.